bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat Ibu. Alhamdulillah Pak Misman. Kemarin Pak WA saya katanya ingin ngobrol-ngobrol. Ya. Kali ini kita punya waktu nggak lama Pak Misman, kira-kira 15 menit ya. Untuk ngobrol-ngobrol ini Pak Misman akan ngobrol Pak sebenarnya. Jadi ini kan terkait dengan sekolah kita, ini kan ditunjuk dengan sekolah sehat. Nah, di sekolah sehat kita juga memiliki kewajiban kita semua guru itu untuk PMM. Nah, karena PMM ini kan ada salah satu di PMM itu adalah dengan komunitas. Dimana kalau komunitas belajar itu kan ada yang menjadi sumber narasumber di komunitas itu yang sudah memiliki sertifikat yang diakui oleh PNN. Tapi untuk SMA 2 ini kan belum ada yang sertifikat itu. Nah, oleh karena itu, apakah yang harus kami lakukan di dalam PNN ini juga kira-kira teman-teman ini bagaimana cara untuk biar bisa efektif semuanya, terus juga teman-teman itu bisa dapat sertifikat dari itu yang jadi bahan. Baik. Kalau misalnya kita bisa ulas lagi ya Pak Misman, pembicaraan kali ini kita inginnya Pak Misman sekolah atau guru-guru ini bisa mengikuti program sehat karena memang ditunjuk. Yang kedua, PNM itu kan memang juga keharusan bagi Bapak Ibu. Dan salah satu di PNM itu adalah komunitas belajar. Pak Misman pengennya guru-guru ini semuanya memiliki sertifikat komunitas belajar dari platform Merdeka Mengajar itu. Nah, dalam pembicaraan kali ini Pak Misman benar demikian ya. Kalau Pak Misman selama ini menyatakan bahwa guru itu belum pernah ada yang memiliki sertifikat komunitas belajar. Nah, Pak Misman bisa menggambarkan sekarang bagaimana sih situasi atau kondisi teman-teman ini di komunitas belajar sekarang ini, bagaimana, dan penjelasan itu bagaimana menganjurkan teman-teman ini untuk aktif di komunitas belajar itu sudah sampai seberapa? Baik Ibu, kondisi kita untuk yang komunitas ini memang kita membagi dari beberapa kategori pengelompokan dari teman-teman itu kita jadikan untuk serumpun. Beberapa rumpun itu dijadikan satu kompel. Namun Bapak Ibu kita kan belum punya sertifikat yang kompel asli, sehingga untuk menghasilkan Bapak Ibu semuanya itu memiliki sertifikat itu kan terlalu. Terus yang kedua, Bapak Ibu itu sudah jalan, kompelnya jalan, tapi hanya internal. Kalau mau kompel berjalan di PMM yang bisa diunggah di PMM, ini kan salah satu syaratnya harus memiliki sertifikat. Itu belum bisa. Nah, sehingga kami dari SMA 2 ini untuk kompelnya masih lokal, teman-teman yang kita berdayakan untuk mengikuti kegiatan baik itu penyusunan RHK maupun informasi pembelajaran maupun informasi. Ini kita sudah berjalan dengan kompel masing-masing. Baik, Pak Misman. Jadi kalau melihat tujuan penjenengan untuk teman-teman ini komunitas belajarnya agar betul
betul-betul yang internal kan sudah berjalan ya. Oke. Yang internalnya sudah berjalan. Terus yang komunitas belajar melalui PMM itu belum bisa berjalan. Menurutnya kendalanya salah satunya adalah karena salah satu pun belum ada yang menerima sertifikat dari PPM seperti itu ya. Nah, sekarang kalau seperti itu, sementara kendalanya tadi belum ada sertifikat itu ya Pak ya. Nah, namun Pak Isman kan sudah punya kekuatan di teman-teman ini. Salah satunya adalah bahwa komunitas belajar sekolah internal itu sudah jalan. Nah, sekarang Pak Misman, andaikan ada ukurannya 1 sampai 10 atau 5 sampai 10 sudah jalan rumpun mapel, kombel rumpun mapel ini berapa kalau kita nilai misalnya 5 sampai 10 sudah jalan berapa? Ya 8. 8 sudah jalan ya. Oke, berarti sudah jalan 8 berarti sudah 1. Baik. Adakah kekuatan-kekuatan lain? Berarti kan sudah bagus. Teman-teman internalnya juga sudah jalan dan sudah jalan nilainya 8 menurut penilaian Pak Misman. Nah, kemudian kalau misalnya seperti itu, adakah kekuatan-kekuatan lain dari teman-teman ini, dari teman-teman guru ini, sehingga Pak Misman bisa menjalankan kombel ini bisa melalui PMN sehingga teman-teman bisa memiliki sertifikat. Adakah kekuatan-kekuatan lain atau aset-aset lain atau keunggulan-keunggulan lain dari teman-teman ini? Keunggulannya gini Bu, kita memiliki planning masing-masing kombel. Ini harapannya ke depan ya. Karena di masing-masing kombel itu ada orang-orang, tim-timnya yang bisa untuk mencapai pencapaian sertifikat yang diakui oleh PMM. Maka masing-masing istilahnya pimpinan di kombel itu yang pertama kita kejarkan ke arah untuk mencapai sertifikat yang startupnya adalah diakui PMM. Jadi mereka harus menyelesaikan salah satu topik modul di pembelajarannya, kemudian lulus dalam penilaian oleh PMM dan muncul sertifikat. Nah, setelah muncul sertifikat, itu harapan kami teman-teman yang lainnya ini bisa mengikuti. Karena kelebihannya gini Bu, di antara teman-teman satu kombel itu ada yang memungkinkan dari IT-nya, memungkinkan dari pemahamannya, ini bisa mencapai menembus diakuinya kombel di tingkat PMN itu. Sedangkan untuk kelemahannya Bu, perlu kita juga karena sekolah kita itu tidak ada satu guru pun sebagai guru komputer. Maka pengakuan untuk komunitas belajar itu juga tidak bisa untuk kelemahannya itu. Maka mau nggak mau ya salah satu unsur, salah satu pimpinan yang ada di kombel itu harus tembus untuk mencapai sertifikat. Baik Pak Misman. Jadi Pak Misman sudah menyampaikan keunggulan-keunggulan di SMA 2 Ngadirejo ini, antara lain untuk mengefektifkan kombel agar salah satu atau beberapa orang ya itu bisa mendapatkan sertifikat dari platform Merdeka Mengajar. Antara lain bahwa masing-masing kombel rumpun tadi ada koordinator ya, ada pimpinan kombelnya. Kemudian IT-nya juga mumpuni, itu bisa penjalan arahkan ke sana ya Pak, untuk mendahului teman-teman seperti itu. Kemudian teman-teman lain juga bisa mengikuti ya, akhirnya seperti itu. Nah, kemudian kelemahannya memang salah satunya adalah belum ada guru penggerak, tapi itu yang kan punya keunggulan lain. Belum ada guru penggerak pun, tapi ada teman-teman yang bisa jadi
istilahnya mercusuarnya masing-masing kumpul-kumpul tadi untuk majulah mewakili teman-teman. Baik, kalau seperti itu berarti nanti Pak Wisman akan merencanakan apa untuk ini tadi, untuk istilahnya menekan apa mengharuskan koordinator atau pimpinan rumput komdul itu untuk melaju sampai teman-teman ini bisa menghasilkan sertifikat di platform Merdeka Mengajar, sertifikat komunitas belajar. Silakan, rencana 1, 2, 3, apa saja rencananya Pak Wisman? Baik Bu, terkait dengan perencanaan, ini yang pertama Bapak Ibu guru semuanya di komdulnya masing-masing ini harus menyelesaikan mandiri. Menyelesaikan mandiri sesuai dengan program masing-masing. Walaupun kita itu di masing-masing rumpun ada koordinator satu yang menguasai IT, yang lainnya itu masih kurang, tapi harapan dan saya pengen kita belajar semuanya. Kalau tadi itu koordinatornya satu, ya kita berupaya tahun ini semuanya akan menjadi koordinator. Rasanya seperti itu. Artinya ilmunya yang anggota itu setara dengan ilmunya koordinator. Jadi mengharuskan, mewajibkan untuk siap belajar. Rasanya seperti itu. Yang kedua, langkah yang kedua Bapak Ibu, untuk kegiatan pencapaian sertifikat di PMM memang harus salah satu mengikuti kegiatan modul di PMM. Maka Bapak Ibu mau nggak mau ya harus mengikuti di antara puluhan ya setidaknya adalah di media pembelajaran. Karena kalau media pembelajaran Bapak Ibu kan pasti akan mengalami, pasti akan tiap hari berinteraksi dengan siswa. Maka yang di modul pembelajaran itu kami harapkan nanti semuanya mengikuti itu dan sampai berhasil dalam mencapai sertifikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita pengennya Bapak Ibu, kita kan dalam belajar itu sifatnya kerjasama. Artinya kerjasama itu yang pinter bersedia untuk mengajari, yang mungkin kurang paham tentang IT ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kemudian yang kurang memahami tentang materi atau kontennya apa, ya harus mau belajar. Artinya kerjasama ini yang di atas bersedia untuk menengok yang di bawah, yang ada di bawah ya harus bersedia untuk belajar. Ini kolaborasi seperti itu kunci untuk secepatnya bisa bangkit dalam rangka untuk mencapai meningkatkan kompetensi. Ada 3 dari itu. Ada lagi Pak Wisman rencananya selain 3 tadi? Saya kira cukup itu. Nanti tinggal mengembangkan poinnya ada 3. Baik, Pak Wisman akan mewajibkan bagi Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan mandiri sampai mendapatkan sertifikat. Kemudian akan mewajibkan guru membaca modul, terutama media pembelajaran, karena itu match dengan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, kolaborasi antara guru kuat, guru kurang kuat, saling berbagi. Tidak boleh saling izin-izinan seperti itu ya. Baik Pak Wisman, itu rencana yang bagus sekali. Saya juga senang mendengarnya. Pak Wisman, rencana ini akan dilaksanakan kapan? Ya Bu, ini kan saat ini sedang berjalan observasi. Harapan kami observasi itu kan Bapak itu sudah merencanakan. Iya. Terus PMM-nya pun juga kita sudah berjalan. Ya harapannya tahap pertama ini mungkin ya minimal lah 10% dari perencanaan, 10% dari Bapak Ibu guru. Ini kalau misalkan Bapak Ibu guru itu jumlah semuanya itu ada 22 ya minimal 2 orang lah. 10%-nya ini bisa mencapai apa yang kita targetkan. Tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah tahun depan. Ya tentunya kalau tahun depan kan kita sudah berjalan selama 1 tahun didahului dengan 2 orang lah minimal dengan tercapai 10% tadi.
harapannya ya tahun depan ini bisa mencapai 50%. Sehingga tahun yang ketiga itu ketika maupun skenario itu bisa tercapai di tahun yang ketiga. Baik. Berarti untuk kapan dilaksanakan itu insya Allah tahun ini ya. 10% itu 2 guru harus mencapai itu. Kemudian tahun depan itu 11 orang guru. Ya, kemudian tahun ketiga insya Allah 100% bisa seperti itu. Baik Pak Misman, kalau seperti ini berarti penyanyikan ini yang sangat rinci, sangat bertahap ya, dan bagus ini dilaksanakan. Pak Misman tahu siapa yang akan membantu penjenengan mewujudkan cita-cita ini, akan mendukung penjenengan melaksanakan kegiatan. Baik, ini kan kompel kita sudah ada sudah ada komunitas belajar, kita sudah di masing-masing rukun juga sudah ada. Terus kemudian kita menunjuk koordinatornya, kompelnya kemarin Pak Chandra. Ini kita pasai untuk menggerakkan kompel yang ada di SMA 2 ya, di UBK kemarin. Nah, harapannya dari Pak Chandra juga ini bisa untuk menggerakkan teman-teman. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, karena kita itu bekerja kan tidak sebatas target itu tercapai, tapi kan selain itu kita juga harus kontinu. Kewajiban kita sebagai guru ASN pun tidak hanya sekedar mengejar sertifikat itu, tapi harus berlangsung bagaimana kegiatan sehari-hari mengajar dan seterusnya. Ya, maka di dalam belajar itu ada para waka-waka. Maka waka-waka ini bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nanti bidang kurikulumnya, bidang kesiswaannya, bidang humas, itu pun juga semuanya harus bekerja sendiri. Sehingga dalam hal ini baik itu meningkatkan PMM, meningkatkan pembelajaran, tentunya ada waka-waka dan juga sebagai koordinator kompul. Gitu ya. Baik Pak Misman, kita sudah sampai di penghujung nih ya percakapan kita. Bagaimana Pak Misman merasakan sekarang? Ngobrol sebentar ini apa yang dirasakan? Gini Bu, refleksi ya. Refleksi. Kan itu tadi menanyakan langkah-langkahnya apa sebenarnya. Sebetulnya kalau selama ini kan punya angan-angan, ya, punya. Saya begitu ditanya apa targetnya, kapan waktunya harus langsung terbesit. Ini hanya harus 3 tahun harus sudah tercapai. Artinya dari ngobrol ini tadi juga terbesit. Ini kalau nggak segera dimulai tidak akan tercapai. Dengan ngobrolnya akan menumbuhkan ide. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Misman, rencana yang bagus, langkah-langkah yang bagus. Saya tunggu ya kita ketemu lagi 2 bulan ke depan atau ya gitu. Sudah ada 2 orang ini yang menerima sertifikat, nanti kita tunggu bareng ya. Kita nanti akan refleksi ya Pak Misman ya. Ya, sudah sampai seberapa penjenengan melaksanakan kegiatan ini bersama teman-teman yang pasti nanti saya akan datang lagi untuk istilahnya kita melakukan refleksi bersama. Gitu nih. Kami berusaha luruskan untuk yang pencapaian mendapatkan sertifikat itu kan tergantung dari pusat. Jadi setidaknya selesai. Jadi selesai prosesnya dalam waktu 2 bulan. Sedangkan terbitnya sertifikat itu kan tergantung dari se-Indonesia untuk verifikasi. Jadi kadang diverifikasi. Sekarang tahun ini mengajukan belum tentu 6 bulan 1 tahun diverifikasi. Iya, tidak apa-apa, paling tidak kita refleksi. Prosesnya seperti apa? Prosesnya rampung itu 10% lah. Prosesnya itu terlaksana. Iya, yang penting itu baik. Ya, Pak Misman sudah semuanya selesai ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan coaching dengan Pak Misman, Kepala SMA Negeri 2 Ngadirejo Pacitan dengan model Delta. Sekian, terima kasih Pak Misman. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.